dihabiskan masa tuanya, dihabiskan umur hidupnya yang Allah berikan untuk selalu mengerjakan perbuatan yang tidak manfaat, melakukan perbuatan maksiat, tidak pernah mau ke masjid untuk ibadah, tidak pernah mau duduk bersama orang-orang saleh di majelis ta'lim, tidak pernah mau bersilaturahim, tidak pernah mau memberikan bantuan kepada orang-orang yang susah. Ini termasuk orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan ada 3 kelompok manusia yang di akhir hayatnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di antaranya adalah orang yang diberikan umur panjang, usianya tua, hidup di alam dunia lama, tapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terbesit dalam hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan khairun nas man tala umruhu hasuna amalu, sebaik-baiknya manusia yang diberikan umur panjang, banyak amal kebaikannya, banyak ibadahnya, banyak amal solehnya. Ini termasuk manusia yang mulia di hadapan Allah. Wasyarun nas man tala umruhu wa sa'a amalu, sejelek-jeleknya manusia yang diberikan umur panjang, hidup di alam dunia tapi tidak pernah mengerjakan kebaikan, tidak pernah mengerjakan amal soleh, hanya bergelimpang perbuatan maksiat dan dosa, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini ketika tidak pernah bertobat kepada Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kelompok manusia yang kelak di yaumil kiamat tidak ditanya oleh Allah, dibiarkan saja, tidak mendapatkan rahmat, mendapatkan siksa yang pedih. Wa malikun kazzab, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin-pemimpin yang hanya bisa mengobrol janji, yang hanya bisa memberikan janji yang manis kepada umat, memberikan janji yang manis kepada masyarakat. Namun ketika mereka mendapatkan amanah, ketika mereka mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi penguasa, tidak ada satupun janji yang dilaksanakannya. Semuanya dusta. Janji yang diucapkan semuanya dusta kepada orang banyak. Bahkan mereka mau mengeluh keuntungan untuk pribadi, mengambil keuntungan untuk pribadi diri sendiri, manfaatkan kedudukannya untuk mencari keuntungan pribadi, berbuat zalim dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Mereka hanya bisa melakukan perbuatan zalim, memberikan kesengsaraan kepada rakyat, tidak pernah memberikan kemaslahatan untuk orang banyak. Pemimpin semacam ini termasuk orang-orang yang di hari kiamat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wa'ilul mustakbir, kelompok yang ketiga di hari kiamat yang tidak mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong termasuk orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin yang sombong, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Orang miskin yang sombong, orang yang kufur kepada Allah. Orang miskin yang sombong, orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, terlebih-lebih hambanya yang beriman kepada Allah dalam kehidupannya, sudah digarisi oleh Allah, setiap manusia akan diuji, dicoba dalam hidupnya. Ada manusia yang diuji dengan kekayaan, ada manusia yang diuji dengan penyakit, ada manusia yang diuji dengan kemiskinan, dengan kesusahan, ada manusia yang diuji dengan keluarganya. Kalau mereka mampu bersabar dengan ujian yang Allah berikan dalam hidupnya, termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi
diuji oleh Allah dalam hidupnya dengan kesusahan, dengan kemiskinan, tapi tidak bersabar. Mereka kubur, menyalahi takdir Allah, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'ilun mustakbir, ini orang yang sombong, termasuk orang miskin yang tidak mau ibadah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali membagi hidup manusia menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada manusia hidup itu sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Ada manusia yang hidup di alam dunia bahagia, berlimpah harta, berlimpah kemewahan, mendapatkan kesenangan dunia, tapi tidak lupa kepada Allah. Harta yang dimiliki, kekayaan yang dia miliki, selalu pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesenangan dunia, ibadah kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Ketika mereka kembali kepada Allah, wasya'idun fil akhirah, mendapatkan kebahagiaan di dalam akhirat. Kelompok manusia yang kedua yang hidup dikatakan kata Imam Ghazali, syaqiyun fid dunya wasya'idun fil akhirah. Ada manusia yang hidup di alam dunia susah, kebelangsak hidupnya, dalam kemiskinan, tapi mereka hidup dalam kemiskinan tidak kufur kepada Allah. Mereka selalu bersabar, mereka selalu bersyukur, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesusahan hidup yang disyukuri, dalam kemiskinannya yang dia sabari, maka senantiasa walaupun susah, sengsara di alam dunia, orang semacam ini sya'idun fil akhirah, ketika kembali ke alam barzakh, ke alam akhirat, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga sya'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ada manusia yang hidup di alam dunia bergelimang harta, banyak hartanya, dia nikmati, dia foya-foya, sehingga dengan kekayaan yang dia miliki, dengan harta yang dia punyai, lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini akan terjadi manusia yang hidupnya hanya menumpuk-numpuk harta. Manusia nanti yang hidupnya hanya mencari harta siang malam, hanya menumpuk-numpuk harta, sehingga mereka lupa kepada Allah. Padahal Allah telah menyinggung dalam satu ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu, keluargamu sampai melupakan kamu, melalaikan kamu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat demikian termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu, yang hidupnya hanya mencari kemewahan dunia, lupa kepada Allah, bahagia hanya sebatas dunia. Namun orang semacam ini ketika kembali ke akhirat mendapatkan kesengsaraan yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kehidupan yang keempat, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Orang yang hidupnya susah, miskin, tidak ibadah, kufur kepada Allah, tidak pernah bersyukur kepada Allah, putus asa agar bisa menjalani takdir Allah. Orang semacam ini sudah mendapatkan kesusahan di alam dunia, ketika mereka kembali kepada Allah pun sama, merasakan kesengsaraan di alam akhirat, mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, harapan kita senantiasa sebagai hamba Allah yang beriman, yang selalu mengerjakan amal soleh, melakukan kebaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di yaumil qiyamah, tatkala kita dikumpulkan di hari kiamat, pada saat itu yang tidak ada pertolongan dari siapapun, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan naungan rahmat, mendapatkan naungan ridha, dan mendapatkan naungan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.